بشرى لنا المنى زال العنا وفى الهنا والدار جز وعده والبشر أضحى لنا والبشر أضحى لنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Kadan Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yata'aluna minal ulama'il amilin kama nafahukar binyati Allah yursilu mithla thawaba qiratina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat mahfudhu khususan ila arwah al-mu'assisina wal mutabarri'ina bihadzal majlis kama nafahukar khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina aku khususan ila roh maulana mu'allim Syekh Hadani wa usulih wa fawaihi Allah Ta'ala ta'ala birahmat wal maghfirah wa binyati aidan Allah yubariku fi a'malina wa amwalina wa dhurriyyatina wa yashfi marضana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina la dinyahu al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Ya, saya muliakan para guru, para asatidzah, para bapak hadirin. Bil khusus keluarga besar Mu'allim Syekh Hadani, pengurus serta jamaah taklim Al-Mu'allim Syekh Hadani. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 14 bulan Dzulqa'dah 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 3 Juni 2023. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian di Sabtu pertama yang akan kita baca nanti tafsir Qadrin berikut
mazhab. Nah, tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Kita baca firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 28. Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La im basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulah inni akhafullaha rabbal alamin. Inni uridu an takunu abi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ul zalimin. Fatawa'atnahu nafsuhu qatla akhihi faqatala fa'asbaha minal fasiqin. Masih berkelanjutan kisah dua anak Nabi Allah Adam alaihissalam, yaitu yang namanya Qabil dan Habil. Qabil membunuh Habil lantaran hasad, lantaran dengki, karena Habil mendapat istri yang lebih cantik daripada Qabil. Nah, itulah sebab Qabil membunuh Habil. Nah, ini masih berkelanjutan firman Allah mengisahkan tentang dua kisah tadi, Qabil dan Habil. Allah berfirman, la in basatta. Ini kata siapa nih? Kata Habil. Habil berkata kepada Qabil setelah Qabil menyatakan ingin membunuh. Apa jawabannya Habil? La in basatta. La in basatta. Nah, ini kata Habil kepada Qabil yang akan membunuhnya. Kita lihat di sini apa tafsirnya la in basatta. Tuhan juga kata tafsir Qadim, yakni la in madatta ilayya yadaka. Tuh, la in basatta, jika engkau wahai Qabil madatta engkau memanjangkan tanganmu, memanjangkan tanganmu apa? Litaktulan. Jika engkau wahai adikku, wahai saudaraku, memanjangkan tangan engkau ingin membunuh aku, namun ma'ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulah. Saya nggak akan manjangin tangan saya untuk membunuhmu. Seandainya engkau bunuh aku nggak akan membalas. Aku diam aja yang melawan. Ya, tuh, aku nggak melawan. Agar supaya pahala nggak melawan itu tadi akhirat. Kalau saya lawan impas gitu. Sama dosa jadinya. Sama dosa. Nah, impas jadinya. Lebih baik aku ngelawan, nggak ngelawan. Jadi impes buat simpenan di negeri akhirat. Nah, itulah jawabannya. Habila imbasata ilayya yadaka litaktulani ma'ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulah. Nah, ini apa nih ma'ana bibasiti? Nah, ini tafsirnya ma'ana bimuntasirin nafsi. Saya nggak akan membela diri saya. Saya nggak akan nyelamatin diri saya. Bal astaslimu li amrillah, bahkan saya menyerahkan seutuhnya diri saya, roh saya kepada Allah. Baik, nah itu salah satu penafsiran. Nah, ini kan kalau tafsir Qadim, beliau ini mengutip dari beberapa penafsiran. Ada penafsiran kedua ini. Wakilah ini tafsiran kedua. Maknanya tadi tafsirnya maksudnya makunta. Nah, jadi kalau yang tadi kan kalau engkau memanjangkan tangan kau membunuh aku nggak akan melawan. Nah, kalau tafsir itu bukan gitu. Makuntu bimu tadaika bilqati. Saya nggak akan menjadi orang yang pertama membunuh. Ya, itu. Saya nggak menjadi orang yang pertama membunuh. Nah, itu
Jadi kalau ente membunuh saya, ente yang bunuh duluan gitu. Saya nggak menjadi orang yang membunuh duluan. Iya, iya. Nah, itu kan kalau membunuh kedua kan nggak ada masalah, karena batasan. Iya. Yang nggak boleh itu membunuh yang mana? Sama. Yang duluan. Nah, makanya saya tidak akan membunuh kamu duluan. Kenapa? Wadhalika anallaha qad harrama alaihim qatla nafsin biwajhi nafsin zulman. Karena Allah Ta'ala telah mengharamkan alaihim, atas mereka, maksudnya atas kita, membunuh, menghilangkan nyawa orang lain, membunuhnya zulman, ya, membunuhnya dengan tidak secara benar. Kalau membunuhnya yang disuruh, ya, melawan orang kafir kita bunuh, nah itu nggak apa-apa. Suruh. Nah itulah tafsir dan kedua. Jadi bukan artinya saya nggak melawan di sini. Saya nggak akan duluan membunuh kau, ya, itu saya diam aja deh. Baik. Waqala Mujahid, nah kata salah seorang penafsir Mujahid yang terkenal ini, karena qad kutiba alaihim, ya, idza arada ar-rajulu ayyaqtula rajulan tarakahu wala yamtani'u minhu. Kata Mujahid, karena qad kutiba alaihim, syariat orang dulu lah gitu. Ini kan ngomongnya waktu syariat Nabi Adam. Iya. Ya, kata Mujahid, qad kutiba alaihim, diwajibkan atas mereka umat dulu, anak-anak Nabi Adam. Idza arada rajul, seorang mau membunuh rajulan, ya, membunuh orang, tarokahu, ya, artinya apabila ada orang mau membunuh orang, dibiarkan. Ya, malah yang tani minhu, dia nggak melarang. Ya, ini seperti Habil. Kan tadi Qabil udah menyatakan ingin membunuh dirinya. Iya. Nah, kalau syariat Nabi Muhammad, kalau ada orang mau membunuh ini kan kita harus ngelawan. Iya. Jangan biarkan orang membunuh itu kan gitu. Itu syariat Nabi Muhammad. Lawan dulu. Nah, kalau zaman dulu kalau ada orang mau ngasih tahu membunuh itu, jangan dilarang. Biarin aja. Yang dilawan. Jangan dilawan, jangan dilarang kan jangan dilawan. Iya. Ini syariat dulu. Kata siapa? Mujahid. Kalau kita kan nggak usah orang mau menghilangkan nyawa, orang mau ngambil harta kita aja, jangan kasih. Apalagi mau ngambil Nyawa. nyawa. Ini syariat Nabi Muhammad, ini syariat orang dulu. Coba kita lihat. Kutiba alaihim, Allah wajibin atas mereka. Apa diwajibin? Idza arada rajulu, apabila ada seorang ingin membunuh rajulan, membunuh orang, tarakahu, maka orang yang akan dibunuh biarin aja, jangan wala yang tadi jangan ngelarang gitu maksudnya. Biarin dibunuh supaya ente dapat pahala, yang membunuh dapat tuh. Nah, makanya kata Habib itu la imbasat ilaika yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika ya. Nah, ini syariat orang dulu. Kalau syariat Nabi Muhammad, apabila ada orang mau ngejahatin itu, boleh nggak dibalas? Boleh. Ngomong syariat orang dulu. Baik. Kemudian wakilah ada lagi penafsiran nih. Innal maqtula kana aqwa minal qatil. Ya. Wa abtasha minhu. Walakinahu, ya, taharroja an qatmi alihi, pas lama lahu khaufan minallah, ya. Nah, kata al-lain dapat mengatakan innal maqtul kana aqwa. Al-maqtul di sini dia bermaksud Habil. Habil yang dibunuh. Al-maqtul Habil kan? Iya. Yang dibunuh, yang akan dibunuh aqwa, lebih kuat daripada qatil, daripada Qabil. Iya. Wa abtasa minhu, maktul ini Habil lebih abtas, lebih kuat juga sama daripada si pembunuh Qabil. Namun walaupun dia itu lebih kuat, taharroja an qatlihi, dia nggak mau bunuh duluan kepada saudaranya, ya. Walaupun dia lebih kuat, ya, dia nggak apa, ya, dia tidak mau membunuh saudaranya sendiri yang lebih lemah. Makanya pastas nama lahu, dia nyerahin dirinya sama Allah. Kenapa? Khaufan min Allah.
karena takut sama Allah. Allah. Walaupun dia bisa bela diri lah, kan dia kalau dikuatkan berarti bisa bela diri. Dia nggak lawan. Nah, dia nggak lawan. Nah, berarti selain perkaranya sama Allah. Nah, itulah akhir daripada ayat yang berbunyi ini akhafullah robban alamin. Nah, maknanya ini akhafullah, ini akhafullah, saya takut sama Allah fi basti yadaya ilaih. Saya takut sama Allah memanjangkan kedua tangan saya kepada engkau, ya. In uksibuha likot likat, jika aku memanjangkannya untuk membunuhmu, gitu. Ya, saya takut memanjangkan tangan saya kedua tangan untuk membunuhmu. Tapi kalau memanjangin tangan sedekah nggak apa-apa. Ini kan manjangin tangan mau bunuh. Ayo akibani, kenapa takut ayo akibani? Adalah takut kalau Allah nanti memberikan apa? Siksaan kepadaku. Nah, itulah arti daripada Wakim basata ilaiya yadaka li takulani ma'ana bi basiti yadya ilaika li akulah ini akhabullah ta'ala. Kemudian kita lanjut ke ayat berikut. Allah azza wa jalla ikhbaran an Habil. Ini juga kata-kata Habil masih, ya. Ini uridu an tabu'a bi ismi wa ismi. Ini dia. Kamu mau bunuh saya diem aja, tujuannya apa itu? Ya, kenapa saya nggak ngelawan? Ini uridu antabu'a bi ismi wa ismik. Apa artinya antabu'a? Ba'a yabu'u roja'a yazi'u. Artinya ini uridu antabu'a, ini uridu antarja'a. Balik. Apa balik ini? Yakni tarji'u bi ismi qatli ila ismi ma'asik. Kenapa saya tidak melawan? Ya, karena saya ingin, supaya dosa, ya, kembali, dosanya kembali, ya, ismi qatli wa ismi ma'asik, dosa, ya, dosa membunuh saya dan dosa maksiatmu kembali kepada dirimu. Itu karena saya ingin dosa, ya, dosa membunuh saya dan dosa maksiatmu yang memang kan si mobil dosanya bukan hanya dosa bunuh doang, sebelumnya juga udah ada apa nih? Udah banyak dosa tuh mobil, ya, tambah supaya terhimpun lah gara-gara dosa membunuh saya terhimpun dengan dosa-dosa yang sebelumnya terkumpul pada dirimu. Gitu, supaya dua-duanya kumpul. Sebab kalau saya ngelawan, berarti dosanya cuma dosa maksiat yang terong yang duluan. Dosa membunuh saya udah impas dengan sebab saya melawan. Nah, makanya supaya terhimpun kedua dosa itu ada pada diri. Sebab kalau saya ngelawan, berarti dosa saya sudah terhapus. Ya ini antabu'a bisa dikatakan menanggung bisa. Iya. Menanggung. Ya, tariknya kembali menanggung. Bisa menanggung ya. Iya. Jadi supaya kedua dosa itu dua-duanya apa ada pada dirimu, saya lihat. Nah, ini kembali kepada yang dikatakan oleh Mujahid, karena syariat orang dulu, ya. Ya, kalau ada orang yang membunuh itu dilarang melawan. Iya. Sebab kalau dia ngelawan, ya, berarti dosa apa namanya tadi ngelawan, maka dosa pembunuh hapus. Nah itu tarji'u bi ismi qatli ila ismi ma'asik alati amil taha min qawluhu. Engkau wahai Qabil punya banyak dosa maksiatmu sebelum membunuh saya, ditambah lagi dengan apa? Dosa dengan sebab membunuh saya. Nah sekarang Pak Ikulta, kata Syekhudin, jika kamu bertanya begini, kaifan, ya, bagaimana kok artinya? Nah ini ada. Qala Qabil, kata Habil, qala Habil, ini uridu, ya,
wa iradatul qatli wal maksiyah minal ghairi la tajuzu. Boleh ini saya tolong dulu. Iya. Ya, kalau ingin apa? Uridu iradatul qatli wal maksiyah minal ghairi la tajuz. Ya, kata Qabil, kata Habil, ini uridu saya ingin. Ya, wa iradatul qatli wal maksiyati minal ghairi la tajuz. Ya, ingin membunuh dan maksiat minal ghairi kagak boleh kan ini. Itu, nah maksudnya aku menjawab kalau ada pertanyaan seperti itu aku jawab. Ya, itu ada Ibnul Ambari. Oh, saya ambil jawaban dari Ibnul Ambari Anhada dari pertanyaan ini. Jawabannya mana? Begini. Inna Qabil lama qala li akhihi Habil. Qabil ketika merencanakan ya pembunuhan kepada Habil, dia ngasih tahu dulu. Ya, kalau ada sekarang nanti kalau mau kasih tahu dulu. Ini yang dulu. Ya. Si Qabil ketika akan membunuh Habil, dia kasih tahu dulu apa katanya? La'aqtulannak. Oh, ya, saya akan mau bunuh. Nah, kemudian Allahu Habil. Nah, si Habil nasihatin gitu. Iya. Nasihatin Allahu Habil. Habil nasihatin kepada Qabil. Iya. Wa zakarullah, ingatin minta takut sama Allah. Iya. Wastaqtabahu. Habil minta supaya Qabil kesian. Memang tega membunuh saudaramu sendiri. Nah gitu. Itu kata Qabil kepada Habil. Nah baru nih Pak yang basat tak nilai kayak dah. Seandainya saya udah mohon-mohon, ya udah nasihatin, kamu masih tetap juga ingin membunuh saya. Nah itu wala imbasatta ilayya yadaka al-ayata. Namun palang yarji, artinya palang yarji tadi itu dia nggak sadar-sadar juga. Dia masih tetap ngotot mau apa? Sebab membunuh itu tujuannya kan ingin kawin aman. Nah itu kan menjadi ngawur bisa-bisa ntar. Nah, jadi yang dia inginkan rumpan itu jadi istrinya. Ini maksudnya itu. Makanya walaupun dinasihatin, tekad masih tetap ingin bunuh. Palam marau Habil qad sommam ala qatihu. Ketika si Habil melihat Qabil berkeras tuh, sommam artinya berkeras, ingin juga membunuh dirinya. Afaza lahu bil hijarah. Ambil apa? Batu. Iya. Ini pembunuhan pertama yang terjadi di atas muka bumi. Ini juga yang ngajarin iblis. Iya. Ya, sebelumnya itu Qabil udah berencana, bingung gimana caranya bunuh orang. Ada setan iblis. Ya, ngajarin kita mau apa bingung-bingung. Nah ini ada batu nih, begini aja. Nah dia ada iblis. Membunuhnya pakai apa nih? Batu. Cimpain batu. Nah jadi pakai batu. Liyarmiyahu biha, lemparin batu itu dia kepada saudaranya dengan batu. Qala lahu, berkatalah Habil, inda dzalik inni uridu antabu abi ismi wa ismik. Nah itu dari itu. Hai idza qataltani, itu artinya jika engkau membunuh aku juga, walam yantabi gitu. Walam yantabi, tapi artinya ya kamu tetap berisikuku ingin membunuh aku. Walam yantabi qadluka, iya ya nggak bisa dicegah. Ya, rencanamu nggak bisa dicegah, hanya ingin membunuh saya. Walam yantabi ditilka, iya ya illa biqatli, iya ya illa biqatli, tidak akan ada yang mencegah membunuh saya kecuali dengan saya melawan lagi. Maka saya nggak akan apa? Seandainya nggak ada yang bisa mencegah rencana kamu membunuh saya kecuali dengan saya melawan, saya nggak akan apa? Saya nggak akan melawan. Ya fahina izin yalzamuka isma qatla. Oleh karena itu, kamu dapat double nih, 2 dosa tuh tadi. Yalzamuka ismu qatli tuh. Bila qataltani fakana zalika adlan min Habil. Nah, inilah adlan min Habil, ya. Jalan yang dipilih oleh Habil, jalan tengah,
asar Zajjaj. Nah, oleh karena itu salah satu penafsir Zajjaj mengatakan maknanya in kota tani pama ana muridu zalika, jika engkau membunuh saya tidak akan mau membunuh kamu membalas. Hadhihi iradah minhu bisyarti ayakuna qatilan lahu. Nah, ini iradah ya, syaratnya ayakuna qatilan lahu. Ya, artinya dia ingin berencana membunuh. Wal insan idza tamanna ayakuna ismadami ala qatilihi lam yaluma ala dzalik. Seseorang manusia apabila ingin dosa apa? Ingin dosa ismu dan ini ala qatilihi. Jika seseorang ingin dosa apa tuh? Dosa darahnya, ya. Nah, itu kemana? Ke pembunuhnya. Lam yaluma ala dzalik. Ada lam yaluma maka tidak diterima. Ini sekali lagi syariatnya orang dulu. Wa ala hadza ta'wil, atas dasar inilah. Ya, jadi artinya apabila ada orang mau ngasih tahu membunuh kita, ya, maka kita nggak usah apa melawan, agar supaya dosa-dosanya, dosa-dosa pembunuh itu ya tidak pindah kepada yang lain. Kalau waktu ada lagi yang menafsir lebih, maknahu ini uridu antamu abi iko bi ismi wa ismika. Nah, kalau ini membuang mutok namanya. Ada mutok dibuang, ada dibuang nggak disebut takdirnya. Takdirnya mutok kalau mau ditakdirkan gini. Ini uridu antamu abi iko bi ismiku. Mana mutok yang iko? Asalnya saya ingin kembali iko ismi. Apa itu? Siksaan dosa saya kembali kepada kau. Mudah-mudahan saya saja dengan sebab saya sabar, dosa-dosa saya pun yang tidak menjenguk akhirnya Allah hapus. Begitu ya. Kan yang namanya manusia banyak dosa. Moga-moga saya kalau saya sabar dibunuh engkau, dosa-dosa saya terhapus. Nah, itu. Nah, ini hampir mendekati syariat Nabi Muhammad tuh, ya. Ini uridu antabu abi iko bi ismi. Saya ingin kembali ya, apa itu, siksaan atas dosaku dan dosamu kembali kepada engkau semua. Bakul di pal mutofu, mana mutof? Iko itu tadi. Ya. Nah, kemudian ya wama ya wama ba'abi ismi ba'abi ikom bidalikal ismi wama ba'abi ismi ba'abi ikom bidalikal ismi ya. Jadi kembali dosa dengan kembalinya dosa engkau ya, jadi dua itu, dosa engkau ya, dan dosa saya ada pada engkau. Zakarahul wahidi. Nah, ini yang menyebut tafsir ini Imam Al-Wahidi. Oleh zaman Syafi'i, laisa dzalika bihaqiqatil iradah. Ada lagi Imam Zaman Syafi'i mengatakan ini bukan hakikatul iradah, kan saya ingin ya. Lakin nahu lama ulima atau lama alima annahu yaquluhu lama halata. Ya. Nah, jadi kan iradah itu sebetulnya kan perbuatan hati. Yeah. Kalau tidak dinyatakan orang nggak tahu awalnya. Keinginan. Kalau nggak dinyatakan pakai lidah, orang tahu nggak keinginan. Nah, kata Imam Syafi'i, laisa dzalika bihaqq, itu iradah. Lakin nahu lama alima, ketika hampir tahu annahu yaquluhu, bahwa dia akan membunuhnya, la mahalata. Nah, la mahalata udah pasti. Ya, karena tadi kan dikasih tahu itu. Ya, sudah tidak mesti atau tidak boleh tidak, itulah iradah. Wa waqana nafsahu alal istisna, maka hakim menguatkan dirinya untuk nyerahin diri sama Allah. Kenapa? Qalaban disawab, karena mengharap apa? Pahala. Ya. Maka annahu sorong muridon liqatihi madadan. Ya. Jadi Habib sebetulnya ingin juga ya, tetapi ditahan. Ya. Majaz di sini. Wa illam yakun muridan hakikatan, walaupun
keinginan Habil membunuh Qabil itu hanya mazhar, tidak hakikat. Fataku namin ashabin nar. Ya. Kalau kamu membunuh saya juga padahal saya udah nasehatin kamu, maka kamu masih tetap kukuh ingin membunuh saya karena ada tujuan dari itu, maka kamu termasuk ashabun. Nah, ini nasihat Habil yang Qabil. Yakni mulazimah ini lah. Arti mulazimina lah artinya kamu masuk neraka selama-lamanya. Kan ada ayat Quran itu. Ya. Waman qatala nafsan. Waman qatala mu'minan. Mu'minan. Khalidina fiha kan ada. Wah, ini sama dengan ayat nomor. Wa dzalika jazaa'ul zalimin. Nah, itulah masuk neraka balasannya orang zalim. Nah, orang membunuh orang zalim namanya. Karena definisi zalim kan ya meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya, menghilangkan nyawa orang yang tidak semestinya dihilangin berarti melakukan kezaliman. Ya. Apa yang maksud neraka jahanam itu? Jazaa ya man qatala akhahu dzulman sebagai balasan saudara seorang yang membunuh saudaranya tidak secara yang pembunuhan yang tidak dibenarkan menurut. Baik, jadi lagi. Qauluh fatawa'at lahu nafsuhu qad akhirih. Jadi udah dinasehatin oleh Habil masih tetap aja sehingga dia mengikuti hawa nafsu tuh. Tawa'at Qabil mengikuti hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsu sehingga saudaranya dibunuh juga dulu ya. Yakni zayanat tuh, tawa'at itu artinya zayanat lahu ya, hiasi. Siapa yang hiasi? Iblis. Iblis kan menghiasi, menipu sesuatu yang tidak baik dihiasi sehingga kelihatannya apa? Baik, ya betul, iblis ya. Wasahalat alaihil qad, yakni zayanat lahu wasahalat alaihil qatlu ya. Sahalat artinya hawa nafsunya lah yang memudahkannya untuk membunuh saudaranya. Wadhalika anal insan idza tasawwara anna qatla nafsi min akbaril kaba'ir sara dzalika sarifan lahu lil qatl. Karena manusia apabila dia ngerti, dia tahu bahwa membunuh, menghilangkan nyawa orang lain adalah dosa yang paling wajib, akbarul kaba'ir. Nah, kalau ingat bahwa dosa membunuh akbarul kaba'ir sara dzalika sarifan, ini cukup ya membuat dia nggak jadi membunuh orang. Makanya pala yang dumolihi, dia nggak akan memberani membunuh kalau dia ingat kalau membunuh itu dosa besar. Nah, tetapi apabila ditipu, dihiasi, wah, baida sahalat alaihi nafsuhu hadzal fi'la fa'alahu bi ghairi kulfah. Tuh. Jadi agar supaya dia itu tidak merasa berat membunuh, maka dihiasi yang jelek itu dihiasi oleh setan sehingga mudah baginya untuk membunuh. Hada huwal murad min qaulihi fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi. Akhirnya akan terjadi faqatalahu, dia bunuh juga. Baik, kalau mujrid kada mujrid lama qasada Qabilu qatla Habil, ketika Qabil memang udah ya berisikeras ingin membunuh Habil, lam yadri kaifa dulu. Nah, ini balik lagi, ini kan baru keinginan, dia nggak tahu bagaimana cara membunuh. Oh, nah orang belum ada yang terbunuh, kan bingung nih ya. Nah, pertama salah iblis. Nah, di samping tadi yang menghiasi, yang nipu itu iblis, setelah berhasil tipuannya, iblis juga yang kasih tahu bagaimana cara membunuh. Contohin dia. Gimana cara iblis? Nah, tentu iblis ketika nyontohin dia berbentuk seperti manusia. Nah, kalau iblis bentuk aslinya orang panggil yang pada kabur. Jadi iblis berbentuk seperti apa ini? Pada di sini apa nih? Akhodak Bayron.
iblis berbentuk manusia, ada ngomong kepada Qabil, ini bingung-bingung banget, mungkin orang nggak tahu katanya. Maka iblis itu ngambil burung, apa tuh Parrot. Burung itu ditangkap gitu, ya. Kemudian bawa soal ala hajar. Burung hidup itu dia main. Ditibanin apa? Suma roto kahu bihajarin ahar cuma sekali, ya. Udah palanya burung diingin batu, mereka tambahan lagi, ya. Itu. Qabil nayan dulu, Qabil melihat, ya kan? Maksudnya memang supaya si Qabil yang melihat caranya begini nih burung nih, ya. Fa'allamahul qatlah tuh. Jadi yang ngajarin bagaimana bunuh siapa tuh? Iblis. Kalau toha Qabil ra'sa Habil baina hajarain, ya. Apa namanya talenan? Talenan ulekatnya. Ya, maka Qabil toha ra'sa Habil. Jadi ada dua batu, ya. Kemudian kepalanya Habil dia diketok atau dianti antara pakai dua huwa mustaslimun tadi itu. Si Habil diem aja, yang tadi bilang baik bakat saya sama saya ini dapat pahala. Qabilun sabar, ya. Itu satu riwayat dengan cara pakai apa tuh? Batu. Wakilah ada yang berpendapat bukan pakai batu katanya. Balik ke talahu wa naim. Ya, membunuhnya saat Qabil Habil sedang tidur. Kalau yang tadi kan saat Habil sedang jaga, ya gitu, dia diam aja. Nah kalau ini enggak, tunggu saat Habil lagi apa? Tidur. Nah dengan membunuh sama seperti yang tadi. Nah kemudian istilah PP mau diikoti. Nah, waktu lipat lagi di apa itu dipermasalahkan tempat gitu membunuh. Kalau Abbas ala Jabal Sur, di atas gunung apa? Sur. Mana Jabal Sur? Nabi waktu apa nih? Isra. Waktu hijrah Jabal Sur. Wakilah ala Aqobati Haro'ah, dekat Aqobah. Aqobah lo Nabi Ibrahim lantar di Aqobah. Wakilah bil Basrah, ada yang bilang di kota Basrah di Irak. Ya, indah masjid Allah di masjid Jami' semua. Wakana umru Habil, nah, ketika dibunuh Habil umurnya apa? Ya, Yaumakotli Aishrina sana baru berumur 20 tahun. Nah, kemudian ayat ini ditutup dengan Fa'asbaha minal khasirin. Maka jadilah Qabil orang yang rugi. Nah, kalau Abbas, apa ruginya itu kata Ibnu Abbas? Khasirat dunyahu wa akhirat. Nah, khasirat dunyahu wa akhiratahu. Rugi dunia akhirat. Nah, dunia itu ruginya apa ini? Amma dunyahu bi isqatin, ya, wadiyat. Kalau di dunia ruginya apa? Bi isqatin wadiyat. Bi isqati walidayh, ya benar. Karena dimurkai oleh kedua orang tuanya, siapa itu? Nabi Adam sama Hawa, Masya Allah. Ya, di isqati membuat kedua orang tuanya apa? Marah, ya. Kenapa? Wabakiyah bila asin. Yang keduanya dia itu kesepian. Biasanya ada teman ngobrol, dia doang. Ya, akhirnya sendirian. Nah, ini kan siksaan juga. Kemudian apa lagi? Wa amma itu dunia tuh. Adapun akhirat. Nah, kenapa ini belum ada kisos kan? Ya, diat belum ada kisos, belum ada. Jadi hubungan dunia di dua. Dimarahin sama bapaknya, ada mama Hawa, dan hidup ngobrol. Akhirnya itu dunia waktu zaman dulu. Kalau sekarang kan kisos kan. Adapun akhirat, ya, ama akhirat itu Fa'as kotok robuhu. Pun di akhirat yang marah bukannya Nabi Adam sama Hawa, Allah subhanahu wa ta'ala wasala ilan nar. Maka dia menjadi penduduk neraka. Nah itu at-tafsir bil ra'yi. Tinggal at-tafsir bil maksud bil asal. Nah tafsir
ayat apa namanya hadis. Nah ini kok riwayat muttafaqun alaih. Nah, nanti yang nafsir ini. Siapa itu? Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah la taqtulun nafsun zulman. Tuh. Iya. La taqtulun nafsun zulman illa kana alamnya Adamil awal. Artinya apa? Belum pernah terjadi pembunuhan secara zalim, secara tidak dibenarkan syariat, kecuali ketika Adam, ada anak Adam tuh, anak Adam pertama membunuh Qabil dan membunuh Habil, itu pembunuhan pertama ya, alamnya Adam al awal. Kapala indahnya dianahu Allah kan hati apa nanggung. Jadi setiap ada pembunuhan sesudahnya itu maka Qabil nah ini Banyak banget dosanya. nah, Ada ATM-nya deh. oh jadi setiap ada kebagian kecipratan Sawaban. multi marketing Hah? MLM. Kalau ente ikut serta dagangin barang gitu, nih orang yang makin banyak orang beli barang dapat duit. Tanggung renteng. Oh gitu. Nah, kenapa dia ikut di anahuman sana tuh awal sana dapat orang yang mula-mula. Ya, jadi kalau kita mula-mula melakukan kebaikan dapat itu pahala. Demikian juga kalau mula-mula, kan orang pada ikut mau membunuh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Apa asallahu